biar hadirat-Mu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah Kami bersuka cita karena pekerjaan-Mu di tengah-tengah kami. Penyelamatan yang Engkau berikan dalam hidup kami ya Tuhan. Penebusan itu menjadi pintu kehidupan yang luar biasa. Bukan hanya nanti di surga. Tapi juga selama kami di dunia, kami berhak untuk merasakan damai sejahtera. Keteduhan, ketenangan, semangat, kekuatan, pemulihan, perlindungan. Sepanjang hidup kami Tuhan, kami berbahagia karena kami memiliki Engkau, sumber segala-galanya. Tuhan Yesus, ajari setiap kami ya Tuhan, mengerti hati Bapa, mengerti hati Bapa, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang mencurahkan segala sesuatu buat semua kami. Tuhan Roh Kudus ajari kami, supaya sungguh sepanjang jalan hidup kami ini, Engkau yang mengajar kebenaran demi kebenaran. Karena itu urapi setiap kami. Urapi setiap kami. Biar fondasi kebenaran firman ini mengubahkan semua kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Yang dikasih Tuhan katakan, amin. Haleluya saudara. Saya berharap lancar sampai tuntas saudara. Karena hari-hari ini saya batuk berat, terlalu capek. Saya kalau kondisi capek, batuk berat gini saudara. Saya hanya minta satu, Tuhan selama aku khotbah lancar ya Tuhan. Tidak ada gangguan. Setelah itu batuk lagi tidak apa-apa wis Tuhan. Pokoknya tugasku selesai. Dan hari ini saya mau sampaikan sesuatu yang kemudian, saya harus katakan kemudian, saya baru tahu bahwa lo itu gitu. Lo itu kuncinya. Lo ini lo yang penting. Itu merangkai akan begitu banyak hal yang saya alami bukan hanya setahun 2 tahun. Bahkan seluruh hidup saya bilang, lo itu gitu. Itunya apa? Jadi bagian demi bagian yang Tuhan berikan dalam hidup saya, pengalaman, pengajaran, teguran, pukulan, hajaran, pemulihan, kekuatan, perlindungan. Lalu mengalami Tuhan secara personal, secara pribadi begitu. Itu begitu banyak, begitu kompleks, itu mengandung akan begitu banyak segi, tapi sederhana. Dan O-nya itu kapan, saudara? O-nya itu tadi dini hari, saudara. Jam 3 dini hari. Ada buat saya pencerahan yang menyingkapkan, dan ini semangat saya. Kalau dapat sesuatu yang dari Tuhan itu, wow. Itu yang saya mau bagikan. Nah, saya harus menjaga diri, saya harus menahan diri supaya jangan terlalu bersemangat, kemudian malah lompat sana sini. Kalau ada orang menanyakan kepada saudara, apakah kamu bahagia hari ini? Apakah kamu bahagia hari ini? Apa jawaban saudara? Di hati aja. Bahagia apa? Bahagia. Kalau dikejar, bahagiamu kenapa? Nanti kita akan lihat, oh orang itu ternyata bahagianya itu ada beberapa poin alasannya. Nah, saudara renungkan deh. Oh, bahagiaku ternyata di sini ya. Dan kemudian ketika diterangkan, lo lemah ini. Lemah sekali ya. Begitu ini saya tidak punya atau saya tidak alami, goncang nih, tidak bahagia. Jadi kalau pagi ini tanyai,
Apakah kamu bahagia hari ini? Terserah saudara lah. Mengapa? Karena hanya yang bersangkutan yang berhak untuk menilai dirinya bahagia. Walaupun di pandangan orang lain tidak bahagia babar belas. Kok bisa tidak bahagia? Ya, di pandangan orang lain dia hidup kekurangan secara fisik, secara materi. Tidak punya siapa-siapa. Kemudian hidupnya juga biasa saja, tidak menonjol. Tapi kalau yang bersangkutan ngomong, aku bahagia, apa urusanmu? Sorry saudara, apa urusanmu? Nah bagian ini, nanti bagian yang kedua. Dari satu, nanti saya akan tunjukkan suatu gambaran begitu, skema. Skema yang pertama, ketergantungan orang itu bahagianya di mana nih? Berikutnya saya ajak saudara untuk melihat. Kunci kebahagiaan itu di titik ini loh. Bagian 1, 2, 3, 4, 5. Kalau kamu punya bagian yang ini lumayan loh, bisa ngolah loh. Dan saya berharap mungkin sampai 2 seri atau 3 seri kita akan lihat nanti. Tapi yang saya mau bagikan ini hasil perenungan saya selama sekian waktu, kalau perenungan kebahagiaan sendiri baru mungkin hanya 3-4 bulan ini. Tapi itu merangkum akan seluruh hidup saya. Jadi hati saya tadi dini hari itu, seneng gitu. Seneng. Bangun, saya tahu, waduh belum tak catat nih sebagian. Nanti dulu lah, saya inget-inget terus. Saya ketik gitu. Dengan hati yang berapi-api. Nah sekarang kita berbagi. Saya nggak tahu ada problem apa di multimedia kita. Ini menguji saudara. Kalau saudara biasa fokus, saudara nggak akan terganggu. Kalau saudara terbiasa muji Tuhan, bahkan beberapa lagu saudara sudah hafal. Menguji. Saya tadi dilapori, kenapa? Bla bla bla, jalan aja. Mengapa? Buat saya ibadah adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ada atau tidak ada, itu nanti. Ada bagus, lengkap bagus sekali. Tapi perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ibadah, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Coba ulangi kata-kata saya. Ibadah adalah perjumpaan pribadi aku dengan Tuhan. Coba ulangi lagi. Beribadah adalah perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Itu yang saya pegang. Pokoknya pesan tersampaikan. Bahkan di kondisi ini kalau saudara tahu batuk saya 2 malam ini, mengerikan, saya nggak bisa tidur. Terganggu sekali. Tapi it's okay. Saya sudah minta tolong Tuhan, tolong ya Tuhan. Selama ibadah aja. Setelah itu saya batuk lagi, itu urusan saya. Oke, kita akan mulai. Ini tanggal 3 bulan 9, 23. Katanya, saya mulai dengan katanya. Katanya, bahagia itu mudah atau murah dulu ya? Hah? Murah. Murah. Dan mudah. Judulnya aja bisa membuat saudara jengkel. Kenapa? Karena ternyata saudara punya pola yang pertama. Karena banyak orang terjebak di situ. Saya berdoa, saya berharap hari ini saudara ketemu kebenaran yang memerdekakan. Saya hanya berharap. Mengapa? Tergantung kamu, mau atau tidak. Tapi Tuhan itu sabar luar biasa. Saya akan mulai dari pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti kalau saya buat jurnal, saya buat apa itu, saya akan lihat. Definisinya apa ya bahagia ya? Saya tidak sepenuhnya setuju dengan apa yang disampaikan.
Tapi ini kan pengertian umum banyak orang mengacu ke sana. Saya ambil dulu. Nanti dalam perjalanan waktu, apakah ini atau minggu depannya lagi, saudara akan bisa merangkai dan memutuskan seperti apa kebahagiaan ini. Bahagia adalah keadaan atau perasaan senang dan tentram. Jadi bicara perasaan senang dan tentram. Nanti saudara ceklah ini saya ambil di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. Bebas dari segala yang menyusahkan. Nih ya, bebas dari segala yang menyusahkan. Oke, kita lihat definisi bahagia ini dulu. Bagaimana perasaanmu, apakah senang dan tentram sekarang ini? Dan berikutnya, apakah kamu ini bebas dari sesuatu yang menyusahkan? Apapun, apapun. Diomongi orang sakit hati, dihina orang, kekurangan duit, dikejar-kejar untuk bayar, lalu merasa tidak punya apa-apa, apapun lah yang menyusahkan lah. Nah sekarang mulai geser ya, tadi kan punya pertanyaan. Sekarang ini lihat definisinya. Berikutnya, saya tidak ambil semua definisi saudara, nanti ini menjadi pelajaran bahasa Indonesia. Masih di definisi yang KBBI. Disebutkan kesenangan dan ketentraman, sama ya, senang dan tentram. Dalam lahir dan batin. Lihat nih, lahir dan batin. Nah saya mau ini. Saya mau ini, dua-duanya. Lahir dan batin. Tidak ada yang menyusahkan. Bebas. Ya. Haleluya. Di dunia ini ada satu badan atau organisasi tertentu yang menilai kebahagiaan suatu negara. Indeks kebahagiaan suatu negara. Ada 6 poin, 6 faktor. Nanti itu kita bahas nantilah. Kenapa? Karena poinnya bukan itu kan negara. Tapi itu akan membantu saya untuk melihat pribadi. Jadi organisasi itu akhirnya menyimpulkan ada 5 negara, 10 negara dan segala macamnya. Ini negara paling berbahagia. Dan selama 6 tahun berturut-turut ini dipegang oleh satu negara yang hanya berpenduduk ya sekitar hanya 5 jutaan mungkin ya. Namanya Finlandia. Dia boleh cek di internet. Dan organisasi ini menyebutkan ada 6 poin, 5 atau 6 poin faktor dikatakan bahagia. Bahagia yang pertama faktornya adalah pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita suatu negara itu begini. Jadi penghasilan negara itu dibagi jumlah penduduknya. Indonesia 280 juta. Kekayaannya sekian ribu triliun. Sekian ribu triliun dibagi sekian ratus juta. Nah ini dianggap pendapatan per kapita negara itu. Dan di negara, di seluruh dunia ketika dihitung itu hanya gambaran gampang aja. Loh Pak, berarti setiap orang memang segitu. Enggak, itu hanya untuk menghitung secara sekilas saja. Oh pendapatannya sekian.
dan pendapatannya tinggi. Kalau orang mengatakan, wah pasti negara-negara yang dianggap bahagia ini pasti tidak punya utang. Saya selidiki yang lain. Enggak tuh. Bahkan beberapa negara yang menduduki tempat-tempat ranking-ranking yang lumayan tinggi. Utangnya itu tinggi. Wah, ini berita bagus buat orang yang suka hutang. Tenang, ini kan baru ngomong-ngomong dulu prolognya. Karena utang tanpa engkau tidak bisa mengelolanya dengan baik. Lihat aja, utang itu akan menguasai. Uang itu hamba yang baik, tapi tuan yang kejam. Jangan mau diperhamba oleh uang. Engkau harus bisa menguasai uang. Oke ya. Kemudian saya coba pelajari lagi. Apakah suatu negara yang indeksnya ini tinggi, kemudian apakah tingkat bunuh dirinya rendah? Bayangkan, saya coba cek gitu. Ternyata beberapa negara ini tingkat bunuh dirinya tinggi loh, saudara. Saudara kalau dengar negara Korea Selatan, itu salah satu negara yang makmur di Asia. Dan dia menduduki tempat paling tinggi bunuh diri. Artinya ada sesuatu loh. Ini negara yang tadinya tidak kenal Tuhan begitu rupa. Sampai kemudian menjadi patokan begitu banyak hal. Dari industri, ekonomi, kemudian musik, tidak berarti berapa banyak orang yang tidak kenal dengan drama Korea, drakor. Ya, setahu saya itu drakor tuh Dracula lah gitu. Drakor, pikiranku Dracula. Kenapa? Menghisap darah, menghisap kehidupan. Nah perhatikan, negara ini, negara sedunia ini, ya berapa ratus negara, diselidiki, diindeks gitu. Oh ini paling bahagia. Saya cari lagi poin-poinnya dan saya menemukan it's okay, enggak apa-apa. Memang secara umum ya pendapatan per kapita tinggi, kesehatannya oke. Ini kan yang lagi dikejar pemerintah nih. Berikutnya apa lagi? Berikutnya saudara, hubungan sosialnya tuh nyaman. Kemudian orang-orangnya itu murah hati. Wah ini saya ketika pelajari poin demi poin, saya yang penting kan begini. Aku pelajari kenyataan tapi tidak akan bisa mengalahkan kebenaran. Karena beberapa kebenaran yang belum dialami, tidak kemudian itu tidak ada. Perhatikan. Kebenaran yang belum dialami, belum jadi kenyataan, belum berarti tidak ada, tapi yang bersangkutan belum mengalaminya. Kan begitu aja. Jadi apakah saya pegang kenyataan ini? No. Saya tidak mau pegang kenyataan, saya mau pegang kebenaran. Itulah iman. Itulah panggilan kita, itulah hidup manusia batinnya. Dan banyak lagi lah beberapa yang lain, saya nggak mau ngajar kuliah saudara. Saya mau cerita sedikit aja. Nah berikutnya, saya masuk ke skema yang pertama. Sambil saudara merenung, saudara di mana? Ini definisi dulu, lebih baik saya ganti. Terlalu itu. Enggak apa-apa dah. Jadi bahagia, tadi kan kita sudah tahu, itu adalah perasaan atau keadaan tentram. Ya. Saya lihat dulu deh. Perasaan senang dan tentram, bebas dari yang menyusahkan secara lahir dan batin. Oke, saya pakai definisi ini. Dan ada yang mempengaruhi kebahagiaan seseorang. Yang pertama itu kepemilikan. Kepemilikan. Aku akan bahagia kalau aku punya
mobil, motor, sepeda. Aku akan bahagia kalau aku punya uang. Aku akan bahagia kalau mobilku ini ganti dengan mobil yang terbaru. Aku akan punya uang aku akan bahagia kalau duitku ini dari hanya ratusan ribu di rekening ini menjadi berapa ya? Jangan terlalu serakah, saya tahu saudara serakah. Saya mau tenang aja, lompatnya enggak terlalu tinggi. Jadi berapa ya? Ratusan ribu, oke. Taruh 70 juta lah, atau 100 juta lah. Mesti saudara pikirannya kan ratusan miliar, terus triliun tuh. Ngetokin serakah. Nah, perhatikan. Kepemilikan ini termasuk memiliki seseorang atau dimiliki seseorang. Aku akan bahagia kalau dia menjadi milikku. Dia menjadi milikku. Siapa itu? Siapapun. Bahkan ada kehidupan orang lain, artis atau apa yang mungkin saudara kagumi. Aku akan bahagia kalau seperti dia, memiliki yang seperti dia. Punya suami ganteng, setia, tanggung jawab. Takut akan Tuhan. Sugih. Wah, kurang apa saudara? Lelananging jagat. Ngimpi. Kenapa? Tidak banyak yang punya komposisi yang begitu lengkap seperti ini. Jadi bersyukurlah kalau saudara sudah menikah dan punya suami koyok ngono, wis rasakno wae. Nanti kalau sampai pada titiknya nanti saya mau kasih tahu saudara. Kuncinya di sini loh. Bukan ke-5 poin ini nanti ini. Jadi ada orang yang mengatakan kalau aku memiliki, kalau aku dimiliki, uang, harta benda, orang, kalau aku bisa dekat dengan dia pasti aku akan bahagia. Ngimpi. Tidak ada manusia yang sempurna. Tidak ada. Berikutnya. Ini sebenarnya saya bisa panjang lebar cerita, tapi nanti mengganggu yang utama. Kepemilikan. Yang kedua, pencapaian. Pencapaian. Aku akan bahagia kalau aku menjadi terkenal. Aku akan bahagia kalau di posisi pimpinan. Selama dia belum jadi pimpinan, tidak bahagia. Kenapa? Karena di konsep pikirannya harus jadi pimpinan. Kenapa? Bisa otoriter. Aku ingin berkuasa. Umpamanya gitu ya. Waduh, kamu enggak tahu. Ada kehormatan tertentu yang begitu bernilai dari suatu hal melayani, bukan berkuasa. Gitu ya. Jadi ada yang pengen mencapai sesuatu. Ini pun juga berbicara juga bisa materi. Tapi kondisi tertentu aku pengen. Pak saudara renungkan. Ketika itu tidak tercapai, runtuh kebahagiaanmu. Gelisah, marah, ngamuk, segala macamnya. Berikutnya lagi. Ada yang bahagia karena kondisi tertentu. Saya makainya begitu aja, kondisi tertentu. Persyaratan tertentu. Ini sudah mulai pribadi. Ada persyaratan-persyaratan yang saudara harapkan itu terjadi. Dan kalau itu tidak terjadi, aku tidak bahagia. Contoh ya, anak muda, wah bahagia buat saya itu Pak. Punya, saya ambil ini aja. Omongan zaman dulu. Muda, foya-foya, tua, kaya raya, mati, masuk surga. Ngimpi. Kalau kamu muda foya-foya, dasarnya apa? Harta siapa?
Begitu kamu muda foya-foya, tuanya apa? Miskin menderita. Nggak bisa kemudian foya-foya, kaya raya. Kaya raya mesti dibangun loh. Pertama konsep pikir, kedua mental loh. Berikutnya keterampilan hidup. Berikutnya hal yang kesatuan antara semangat, niat, tekad. Berikutnya mati, masuk surga. Enak men. Nom ketika muda sakarepe dhewe, ingat Tuhan babar blas. Tuhan disuruh-suruh. Tuhan harus nurut aku. Kalau nggak nurut aku, bukan Tuhan. Terus dia cari Tuhan yang lain. Ini melenceng sedikit. Sekian bulan ini saya mempelajari orang-orang yang mencoba mencari kekayaan dengan cara lain. Termasuk kekayaan dari kuasa gelap. Dan ini bukti. Orang yang mencari kekayaan dengan kuasa gelap, itu ada fasenya. Ada yang harus dibayar. Begitu dia tidak bisa membayar dengan ketaatan dan segala macamnya, atau bahkan melawan si gelap ini, maka seluruh hartanya ini diambil, bahkan dibuat minus dibandingkan sebelum dia ambil dengan perjanjian dengan kegelapan. Di sini enggak ada ya, semoga. Ada yang tersembunyi, saya enggak tahu. Urusanmu lah saudara. Urip dewe-dewe cari Tuhan. Saya balik lagi. Anak muda pengennya menikah dengan orang yang dicintai atau yang mencintai. Saya tanya kalian, rasa mau gue. Yang mencintai kamu atau yang kamu cintai? Saling mencintai. Saling mencintai itu indah. Indah luar biasa. Tapi itu awal. Nanti diuji. Ketika perasaanmu itu begitu menggelora. Semuanya itu indah saudara. Orang makan pecel sepiring berdua sambil pakai peyek teri itu. Sambil ketop-ketop lihat gitu. Rasanya itu. Nah nanti kita akan sampai di situ. Kok bisa begitu ya Pak? Oke, kita lihat yang dasar ini dulu. Anak muda menikah dengan orang yang dicintai dan mencintai. Wow, di pikirannya dia seumur hidup akan cinta-cintaan terus. Main perasaan terus. Nggak bisa nak. Butuh duit nak buat beli beras, buat bayar listrik, buat tempat tinggal, buat transport, buat HP. Begitu pasanganmu enggak bertanggung jawab. Meletot saudara. Sayangku, duitku entek. Aku juga entek. Loh kamu kan sudah tak kasih tahu. Aku tuh enggak punya apa-apa kecuali kamu. Lah kere tenan saudara. Aku enggak punya apa-apa di dunia lo kecuali kamu sayang. Makanya jangan jalur duit, makanya jangan minta duit. Ya rasa no cinta makan no cinta saudara. Saudara nanti belajar ya, ketika cinta itu diuji dengan apa? Benturan, perbedaan, keberagaman, bahkan sakit hati. Nanti saudara akan belajar bahwa cinta ini memang harus dimulai dengan pengertian loh, dibangun dengan pengertian. Pemahaman loh. Berikutnya pada titik, aku mesti melayani loh, mendukung loh, menolong, gantian loh. Nanti titiknya, aku ini mesti korban loh. Korban. Nah kalau engkau tidak punya konsep yang begini, yang ngimpi. Lihat berapa banyak orang ngimpi, pernikahan cuma berapa, seumur jagung, saya belum pernah ngitung jagung umurnya berapa. Kalau saya boleh katakan, sekarang tidak seumur jagung. Seumur orang buat mie instan, saudara. Beberapa pernikahan itu selesai di hari pertama loh. Keributan karena apa? Sumbangan. Loh ini tak alami loh saudara, konselingan kami ada yang ribut, geger gara-gara sumbangan. Makanya saya itu ketika konseling pranikah saya tanya, kamu mau menikah kapan? Oke,
Sumbang pertama ini biaya siapa? Saya ngomong apa adanya, ini biaya siapa? Biayamu, biaya orang tuamu gantian atau mix gitu, gabungan atau gimana? Kamu gimana? Tak tanyai biar aja, biar ribut di depan. Ini undangan, ini di mana? Kemudian undangan berapa banyak yang kamu ngundang? Kamu boleh ngundang. Ribut, ngerti enggak? Aku 100 orang, lah kamu kok 150, 1000 tokono. Saya sih gini, lah sing bayar apa? Kan gitu tuh. Loh ini cinta loh. Cinta, mangano cinta saudara. Ini bicara orang banyak. Udah gitu terus saudara tahu ribut gara-gara apa? Urutan foto. Ya ampun Tuhan, urutan sopo sing foto itu ribut. Saya itu bersyukur sudah bebas dari semua masalah yang sepele-sepele raja-raja gitu. Tapi ya, mereka masih menganggap penting dan itu kebahagiaan mereka, bukan karepmu. Sudah. Saya tanya berikutnya. Sorry ya. Sumbangan. Nanti buat siapa? Buat ngembalikan pemodal. Pemodal itu sama. Ya tergantung, kalau kamu ya balik ke kamu. Kalau orang tuamu balik ke orang tuamu. Atau langsung dibagi 2 dan segala macam. Lo tuh tak omong no di pranikah. Ayo ribut sisan. Daripada anak-anak muda, rasanya Pak, kalau dia menunggu saya sementara saya sedang make upan itu rasanya gimana? Sementara yang nunggu ora buar-buar. Nak jadi bojoku yang ora sepak kowe. Kan belum tahu. Kenapa? Kesabaran awal pernikahan dengan pernikahan ke-3 tahun, ke-4 tahun, ke-10 tahun, 15 tahun. Kesabarannya harus nambah. Nah kalau secara mental kamu ini enggak belajar begitu. Ya selamat datang. Oke, saya balik sini dulu, nanti lebar. Jadi orang bahagia karena kondisi tertentu. Tadi ya, menikah, apa begitu ya, punya rumah, punya mobil Pak, terus disebutkan. Mobilnya enggak usah yang bagus-bagus. Ya, Innova aja yang terbaru gitu. Yang buat yang ngerti ya syukurlah ngerti, enggak karepmu saudara. Atau wah yang lebih turun lagi terserahlah. Ada anak muda yang bahkan enggak tahu impiannya itu didapat dari mana. Saya mau Pak punya mobil Bentley Pak. Wah kuwi apa kuwi Pak? Kuwi ager-ager saudara. Harganya itu wah. Saya berdosa kalau punya itu dan itu. Enggak mau saya. Tapi anak-anak muda, aku bahagia kalau ini bisa jabatan, bisa secara pribadi, bisa hubungan tertentu. Tadi kan. Berikutnya lagi. Ini yang agak lumayan. Saya harus tulis di bawah. Kepastian akan harapan. Ini orang udah bahagia loh, saudara. Kepastian. Kepastian akan harapan. Sudah jadi kenyataan belum? Belum. Ini kan tahun-tahun politik. Orang bermain di sini. Sana, ke sini. Senang, huri. Sementara saya cuma begini. Tak tunggu pendaftaran. Kan begitu. Setelah tak tunggu pendaftaran, tak tunggu nanti pemilihan presiden dan wakil presiden. Kenapa? Aku enggak mau menyusahkan diriku sendiri, saudara. Melu-melu kono gitu, melu halah. Tapi mereka kepastian akan harapan ini bisa membahagiakan loh. Nah saudara juga bisa loh bermain di sini. Salah enggak di sini? Enggak ada salah. Mengapa? Karena Yosua belajar di titik ini. Teguhkan dan kuatkan hatimu. Enggak cuma itu saudara, ada peperangan, ada pengajaran, ada teguran di sana. Yosua diingatkan Musa, Yosua diingatkan Tuhan sendiri. Teguhkan,
kuatkan hatimu. Kuatkan hati. Bukan karena keadaan tertentu, bukan. Nah sekarang bahagia itu ditentukan oleh diri sendiri. Ini saya beri kotak, saya beri bundar. Saudara, kalau orang mengatakan, aku bahagia, saudara bisa protes? Bisa. Sudah enggak suka? Bisa. Tapi urusanmu sendiri. Mengapa? Karena dia bahagia menerima dirinya sendiri. Menerima dirinya sendiri. Berapa banyak orang tidak menerima dirinya sendiri? Warna kulit, model rambut, tinggi badan, besar kecilnya badan, ya, keluargamu atau apa, membuat engkau menolaknya. Tapi ini orang, aku menerima diriku sendiri. Aku bahagia. Saya ketika di awal dalam pertumbuhan, saya tidak mau sebutkan lah, yaitu kekurangan saya. Tapi ada beberapa yang katakan, kok aku kayak begini ya? Kok aku kayak begini ya? Saudara pikir badan tinggi besar kayak gini ini selalu menyenangkan? Enggak. Kalau temenmu tuh pendek-pendek semua, engkau akan kelihatan menonjol. Itu penyiksaan buat saya. Ketika apa? SD, SMP. Lebih gede saudara. Ada apa-apa mesti ditunjuk saya dulu. Kamu dulu. Guru-guru ini sing dhuwur. Saya kok tinggi ya. Tapi ketika tambah lagi, wah saya bersyukur tinggi. Kenapa? Lebih bisa melihat jauh. Yang kecil gini kan mesti susah tuh. Wah, saya tinggi. Yang segala macam lah. Saya pernah menolak beberapa bagian hidup saya. Sampai kemudian saya menerimanya. Wih, itu ternyata salah satu kunci kebahagiaan. Mengapa? Orang lain boleh menolak saya. I don't care, aku tidak peduli. Aku terima diriku sendiri. Aku menghargai diriku sendiri. Apa yang aku alami, bahkan kebodohanku, kemudian pertobatanku, aku hargai diriku sendiri. Aku kasihi diriku sendiri. Ini loh sudah, kalau sudah ketemu titik ini, indah luar biasa. Mengapa? Tidak peduli engkau tidak punya sebarang kepemilikan. Kamu ini kan cuma punya sepeda butut lagi, sering bocor lagi. No masalah, aku tidak bergantung dengan apa yang aku miliki. Bahagia aja. Hidup itu dia punya pengertian, dia punya hikmat. Dia punya cara pandang yang menjadi apa? Modal hidup dijalani. Tidak iri dengan orang lain, tidak apa ya, suka melawan orang lain, merendahkan orang lain. Tidak. Dia happy dengan dirinya sendiri, menerima dirinya sendiri. Tidak tergantung apa yang dipunyai. Dia punya umpamanya tadinya mobil, terus karena sesuatu mobilnya harus dijual, tidak mengganggu kebahagiaannya dia. Dia bisa mengolah pikirannya, perasaannya begitu rupa. Bahagia. Bahkan pencapaian itu ada masanya loh saudara. Saudara mau jadi pimpinan berapa lama? Seumur hidupmu, sak matimu. Tidak mungkin lah. Ada waktunya orang mengatakan hidup itu seperti roda. Dari bawah naik ke atas. Terus bawah lagi. Ya saya enggak mau. Lah saya mau itu, karepmu. Saya enggak mau. Lah Bapak mau apa? Hidup itu bisa. Trennya naik. Ya, naik, apapun lah kondisimu. Turun enggak? Turun dong, dikit. Ayo gambaran ya. Di sini aja supaya nanti orang mengatakan hidup itu seperti lingkaran. Kadang di atas, kadang di bawah, kadang di samping atau rata-rata. Sudah percaya ini?
Enggak apa-apa, urip-uripmu dhewe saudara. Wong nek anakku lah itu baru tak kasih tahu. Kalau manut, enggak manut yo uripmu dhewe karepmu. Kenapa? Kan udah besar-besar. Paling yang tak ributi yang paling kecil aja. Kalau yang besar itu kan sudah menikah, urusanmu karo bojomu. Diatur, dipikir piye carane. Tanggung jawab. Kan gitu. Jadi terserah saudara. Pak, saya percaya ini, Pak. Ya karepmu. Sekarang apa yang saya mau percaya di dalam Tuhan? Trennya pasti naik. Dari pengertian, dari kesabaran, dari kesungguhan hati, dari integritas, semuanya naik. Termasuk kepemilikan, semuanya naik. Jadi begini, saudara. Saya harus agak turun nih. Membuat saudara mudah. Jadi dari titik ini aja deh. Dari titik ini, naik. Kemudian turun enggak? Oh pasti turun dong, manusiawi dong. Tapi naik lebih tinggi lagi. Turun enggak? Turun, kadang turunnya lumayan. Terus sadar bertobat, pulihan Tuhan, naik lagi. Terus, ya begini terus lah. Sampai mana? Sampai surga. Nah ini hidup yang benar, trennya naik. Ada susahnya enggak? Adalah. Ada gagalnya? Adalah. Pantes-pantesnya wong urip gagal. Wah saya juga trennya begitu Pak, naik turun. Cuma sedikit bedanya Pak. Sedikitnya gimana? Saya toh Pak, naik dikit, turunnya banyak Pak. Naik dikit toh Pak, turunnya banyak. Saya naik dikit, turunnya banyak. Lho kuwi bedone aku karo kowe. Naik turun tapi trennya turun. Bapak kok sombong sekali? Bukan karena saya merasa kuat kok saudara. Saya tahu Tuhan yang mengasihi saya. Oke ya, ini baru prolog nih. Makanya saya beri nomor 1 saudara. Nggak tahu sampai kapan nanti. Nah sekarang perhatikan. Apakah bahagia saudara karena memiliki sesuatu, seseorang? Kalau ini enggak punya atau mulai hilang sudah akan goncang. Atau pencapaian, jabatan, terkenal dan segala macamnya. Atau kondisi tertentu yang engkau deskripsikan, engkau rumuskan. Atau hanya karena kepastian aja, wujudnya belum ada. Loh tapi Bapak katanya ini penting, tapi enggak selalu begini loh. Kalau enggak ada kenyataan tuh lama-lama teriritasi loh hatimu. Atau ini saudara. Ditentukan dirimu sendiri. Firman, kebenaran, beriman, berjalan bersama Tuhan. Di titik ini, saudara. Coba, oh sorry, nggak bisa tampil ya? Oke. Wah ini agak repot, kenapa? Karena ayatnya saya tidak tulis, oke. Yesaya 48 ayat 18. Yesaya 48 ayat 18 mengatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintahku, maka sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Itu loh ayat di berjalan bersama Tuhan. Maka apa? Damai. Hey, that's it. Thank you. Maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Damai sejahtera. Apa itu? Perasaan senang dan tentram. Seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan kebahagiaanmu akan terus melimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Senang, tentram, bahagia, tidak pernah berhenti. Kok bisa begitu ya Pak? Bisa. Makanya kalau judulnya saya tulis katanya dulu. Kenapa? Terserah saudara percaya atau tidak, mau ngalami atau tidak. Tapi bahagia itu murah dan mudah. Mengapa?
Karena di dalam dirimu keputusannya. Oke, sekarang mari kita lihat skema berikutnya. Bentar, saya lihat dulu catatan saya. Ini mendasar loh saudara. Begitu saudara bisa paham ini, simpan, diolah, direnungkan, narik beberapa poin. Wow, kunci kehidupan. Perhatikan, kebahagiaan itu. Oh, merah aja deh. Biar mencolok. Bahagia itu. Ini dari sini ya, ke sini ya saya. Bicara soal apa? Soal pengertian. Pengertian. Ini bicara hikmat, saudara. Bicara bahagia itu bicara apa? Bicara itu bicara perasaan atau emosi. Bahagia itu bicara apa? Konsep pikir. Kalau menurutmu bahagia kalau punya duit banyak, ya kalau kamu ini masih punya duit sedikit, ya kamu gak bahagia. Menurut siapa? Oh, dirimu sendiri. Kenapa? Ya pikiranmu. Mengapa orang yang punya penghasilan pas-pasan bisa bahagia? Dengan duit di bank mungkin cuma 300.000, tapi dia bahagia aja tuh. Kenapa? Karena goal kebahagiaannya dia bukan karena uangnya jutaan, puluhan juta, ratusan juta atau miliaran, bukan. Dia bisa mengelola begitu rupa. Jadi kebahagiaan itu mudah. Saya tanya, pikiranmu piye? Gitu. Kamu mau apa? Oke ya, mari perhatikan lagi. Kalau tadi bicara perasaan ya, pikiran dan perasaan itu nyambung loh kebahagiaan. Contoh nih, tadi saudara sedang jatuh cinta. Wow, sedang meletup-letup di emosimu. Ketemu itu, wah kebahagiaan. Oke? Kemudian saudara makan sesuatu yang sederhana. Tadi apa tadi saya pakai? Pecel. Pecel, peyek teri. Sama apa ya? Potongan. Potongan apa itu telur. Kenapa? Murah. Pirona, mola sewu nak. Atau 10.000. Tapi dimakan berdua. Widuh. Rasanya itu setiap suapan itu tuh kebahagiaan yang wah, melihat dia sambil ngecap-ngecap gitu. Terus gini, widuh. Minumnya es teh. Berdua lagi, sedotani 2. Oh jangan, 1. Ambune. Itu enggak ada masalah loh. Kenapa? Cintamu besar. Oke, sekarang mari bandingkan. Kamu berbuat kesalahan. Kesalahannya lumayan merugikan. Dituding-tuding, dimaki-maki begitu rupa. 2 jam. Setelah itu di hadapanmu ditaruh makanan kesukaanmu. Kalau yang suka nasi goreng babat, kasih nasi goreng babat. Yang suka stik, kasih stik. Perasaanmu gundah gulana, merasa direndahkan, dihina. Kira-kira makananmu tuh enak apa enggak? Loh kondisi normal enak loh. Tapi kondisi kayak begini. Rasanya kok daging kok koyo ban. Nasi goreng babat, oh boy. Kenapa? Itu rasa loh. Itu emosi.
Jadi kebahagiaan itu di pengolahan ini, saudara. Di pengolahan pengertian, perasaan, dan pikiran. Berikutnya lagi, bahagia itu tergantung niat dan tekad. Tekad. Begitu saudara punya konsep yang benar, beda dengan kenyataanmu, lalu kau punya tekad, enggak, nanti lebih baik, nanti lebih bisa lagi. Saudara punya kepastian akan harapan, bisalah, enggak akan begini terus. Itu bahagiamu loh. Lalu yang terakhir, bahagia itu tergantung pilihan dan keputusan. Berapa banyak orang selalu diomongi, jangan lupa bahagia. Kenapa? Ya kan pilihanmu. Dan dari dua hal ini, saudara, ini kesimpulan saya, kesimpulan selama seumur hidup saya. Oh, saya ngerti sekarang. Jadi bahagia tidak tergantung sebenarnya apa yang kamu miliki. Kok enggak, Pak? Buat saya, apa yang saya miliki itu buat saya bahagia. Ya karepmu, serah kamu. Kenapa? Saya enggak. Karena ternyata kebahagiaan yang saya bisa dapatkan ketika saya bisa melepaskan semuanya dan saya taruh di bawah kaki Tuhan. Wow, Bapak terlalu rohani, kamu nanti akan ngalami. Ketika engkau serahkan semuanya, engkau pegang Tuhan. Oh, itu segala-galanya. Kenapa? Oh, karena di sana ada pengharapan, ada kekuatan, ada pemulihan, ada pengajaran, ada didikan, ada proteksi. Oh, hebat, luar biasa. Oke, kita lihat ayat sekarang. Masa satu ibadah, 1-2 ayat tok ini bisa jadi. Kita lihat aja. Tenang ya saudara. Haleluya. Amsal pasal yang ketiga. Ayat yang ke-11 mulai. Good. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jangan menolak apa yang namanya didikan. Berikutnya apa tadi? Peringatan. Berikutnya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya. Seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Berbahagialah orang yang mendapatkan apa? Hikmat. Orang yang memperoleh kepandaian. Saya balik ke bagian pertama ini. Ini loh hikmat. Pengertian. Ada yang namanya kepandaian. Tapi kepandaian itu saya sisihin dulu. Karena yang paling utama hikmat. Yang akan memberikan pengertian. Dasarnya ada tambahan-tambahan kepandaian. Nah, saya tahu bahwa ini harus dialami, harus dibaca, harus diulang-ulang, harus diingat. Harus diproses, direnungkan supaya mendapatkan hikmat. Berbahagialah orang, balik yang ke-13 tadi. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, yang memperoleh kepandaian. Karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Melebihi apa? Harta benda. Kau punya hikmat, punya pengertian, kepandaian itu loh. Melebihi segala-galanya. Melebihi harta benda. Ia lebih berharga daripada permata. Sudah mau lihat permata seberapa sudah pernah punya? Hikmat, pengertian lebih berharga. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Di titik ini hanya orang yang memahami karena mengalami. Kalau sudah, oh aku ini buat aku ini lebih penting, lebih penting, ya maaf, terserah kamu. Tapi firman mengatakan begini, berikutnya nih, umur panjang di
tangan kanannya. Di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saya jadi ingat Daud. Daud tua, penuh dengan kemuliaan dan kekayaan. Sudah mau apa? Jelek-jelekin Daud. Bicara dosanya soal dengan Batsheba. Sudah mau apa? Jelek-jelekin Daud. Soal kesalahannya mengambil keputusan menghitung prajurit Israel. Sehingga 70.000 orang mati. Sudah mau ngomongin Daud begitu? Kesalahannya terus. Kenapa sudah tidak lihat kedekatannya dengan Tuhan? Pertobatannya, pencariannya akan perkenan Tuhan. Endingnya apa? Diakhiri dengan kemuliaan dan kekayaan. Loh Pak, lah itu Pak, kekayaan Pak. Tapi bukan utama, itu hanya akibat. Perhatikan nanti ayat demi ayat, enggak minggu ini kelihatannya. Ini kesimpulan besar Saudara. Nanti kita akan bahas banyak hal, pasti menuju yang ke sini. Jalannya adalah jalan penuh bahagia. Segala jalannya sejahtera semata-mata. Apa itu? Itu bicara kesenangan, ketentraman. Yesaya 48 ayat 18. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu, maka kebahagiaanmu. Wow. Balik lagi ke Amsal 3 tadi. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Berpegang pada apa? Berpegang pada hikmat. Dan saudara tahu, hikmat itu siapa? Tuhan Yesuslah hikmat. Wah, Bapak itu balik rohani lagi. Saudara, kalau saya nggak balik rohani, hidup ini buat apa? Yang batiniah yang utama. Saya melenceng sedikit. Kemarin kita habis ulang tahun gereja. Saya ini bersuka cita. Saya sama sekali tidak terlibat dalam keputusan apapun yang bilang, atur aja. Karena saya tahu saya dikelilingi oleh orang-orang yang cinta Tuhan, yang saling mengasihi. Yang mau memberi yang terbaik untuk Tuhan. Buat saya, atur aja. Tugas saya apa? Tugas saya firman. Jadi saya itu merenungkan firman itu scanning Tuhan. Engkau pengen ngomong apa ya di ulang tahun kami. Loh itu tuh gampang loh saudara. Mengapa? Lah kan saya harus mikir minggunya khotbah apa, berikutnya khotbah apa. Belum nanti ada ngajar kuliah lagi, belum ada menyelesaikan tugas ini lagi, banyak saudara. Tapi saya singkirin yang lain, saya mau Tuhan engkau ingin bicara apa? Kalau Tuhan bicara, ulang tahun rame, dari dihitung makanannya kurang sampai, ya ampun makanannya limpah. Wow, saya bilang, ini betul-betul kayak ulang tahun. Nah memang ulang tahun Pak, maaf, saya hanya ngomong kayak ulang tahun. Kok tersinggungan tuh saudara? Dah gitu ya, sampai ngobrol dengan beberapa teman di rooftop gitu. Seneng saya. Pulang. Terus ngapain? Sakit batuk sudah. Sepanjang malam saya nggak bisa tidur. Wow. Paginya lagi santai gitu. Ya persiapan lah. Saya mau olahraga tapi mau minum kopi dulu. Terus saya nonton TV kabel. Kalau saya nonton acara itu biasanya saya skip langsung. Kenapa? Oh saya sudah ngerti ceritanya. Cerita apa tuh Pak? Ini ya. Cerita seorang anak lulusan SMA dari NTT yang sekolah Alkitab di Dulos yang tahun, kalau tidak salah tahun 98, itu sekolah Alkitab ini, sekolah teologi ini, dibakar massa dan mahasiswanya dibunuh. 98, saya nggak bisa komentar, 98. Nah, saya udah ngerti, saya pernah baca begitu, apa kesaksiannya, dia dikejar dan begitu rupa, dihajar, dipukul, ditendang,
antam balok apapun gitu. Sampai lehernya ditebas gitu. Tapi dia hidup. Bukan itu yang saya mau ceritakan. Saya nggak tahu. Saya tahu biasanya saya skip. Enggak, ini saya mau oke, aku tak pingin dah sesuatu. Udah. Saya lihat. Singkat cerita. Kesaksiannya yang membuat saya ini terbelalak adalah pengalaman dari kematian menuju kehidupan yang sesungguhnya. Dia pakai istilah ini. Dia kan diwawancara, dia katakan begini, begitu mati, itu seperti start awal kehidupan saya. Wow. Terus dia ngomong begini, apa yang terjadi? Yang terjadi itu, saya ini melayang, bisa melihat tubuh saya. Oh, itu hal biasa buat saya. Berikutnya, berdiri. Nah, proses ini yang saya jarang perhatikan, berdiri. Dan di sekitar saya ini gelap. Gelap. Saya tahu, oh itu alam maut. Alam maut gelap. Siapa pernah ke sana? Siapa pengen ke sana? Daud mengatakan di lembah bayang-bayang maut. Di Mazmur 23. Ngerti ya? Itu dia lewati itu. Yang indah. Muncul 5 pribadi malaikat terang, penuh kasih. Dia posisi sudah mati. Ada banyak hal yang menarik, tapi saya nggak mau cerita, nanti terlalu banyak. Saya mau cerita di sini. Kenapa? Ini rohani loh, ini batiniah loh. Saya nggak mau bicara fisik lebih daripada batiniah. Saya mau bicara batiniah lebih dari apapun. Kenapa? Loh itu kehidupan kita loh. Dia gini, roh saya itu kayak melayang-layang gitu, terus berdiri, terus ada 5 malaikat. Dia katakan, kanan 2, kiri 2, 1 di depan. Terus ini seperti ada lingkaran terang, terus jalan. Saya dituntun, saya dipegang tangannya kiri kanan, saya dituntun. Di tengah saya jalan dituntun itu, saya dengar teriakan orang. Tolongi aku, tangisan, jeritan, tolongi aku butuh ditolong, minum apa segala macam. Terus dia cerita soal yang tertulis di Lukas 16 soal orang kaya dan Lazarus. Dia cerita firman sebentar, cerita pengalamannya lagi. Itu begitu luar biasa, jalan gitu. Terus saya, di pikiran saya muncul, oh, lembah bayang-bayang maut. Ini yang dikatakan di Mazmur. Jadi begitu lihat sesuatu, munculnya mesti ayat. Nah, itu kan Bapak. Lah, saudara pengen apa? Munculnya apa? Maki-makian. Atau lagu-lagu apa? Korea tadi, Dracula tadi, drakor. Atau apapun lah. Tuh Pak, enggak apa-apa tuh Pak. Kadang-kadang is okay buat saya. Saya juga ngerti beberapa lagu, tapi itu enggak, saya enggak mau dikuasai oleh itu. Ceritanya, dia jalan. Dan yang menarik ya, orang-orang itu mau coba nyentuh dia, gak bisa. Kegelapan tidak bisa nyentuh terang. Kenapa? Hanya terang yang bisa membawa orang-orang kegelapan itu masuk. Wih, mengerikan itu deh. Jalan, digandeng gitu, jalannya lebar, dia ngomong gitu. Sampai suatu titik, jalannya menyempit. Makin lama menyempit. Nah, firman, jalan Tuhan itu sempit. Jalan dunia itu lebar. Kan gitu tuh. Tambah menyempit. Terus dia lihat begitu, ada pintu kecil. Dan dia ini kan masih umur 17-an katanya. Badannya kurus, beratnya 38 katanya. Walah ya ampun, 38. Ada yang 38. Oh di sini segar-segar. Terus dia ngomong gini, aku bisa masuk. Malaikat satu masuk, dia masuk. Begitu dia masuk, dia cerita surga. Dia cerita surga. Itu sukacita, damai, melimpah, begitu rupa. Dia ngomong, itulah hidup kita. Itu yang dijanjikan Tuhan Yesus. Lalu dia cerita begini. Ketika saya mati,
Ada satu password, satu nama yang saya sebut, dan itu kunci kehidupan. Apa itu? Nama Yesus Tuhan. Kunci kehidupan. Yang menyelamatkan kita itu yang punya surga, saudara. Dan dia pasti. Loh ini saya katakan tadi, loh ini anak ini mengalami penganiayaan begitu rupa loh. Dan betul-betul sakit, berdarah apa, sakit. Sampai titik tertentu Tuhan ngomong, aku menyertaimu. Begitu aku menyertaimu, itu orang mukul kayak apapun dia enggak terasa. Pakai balok sekarang, enggak terasa. Sampai diomongi, kamu mau masih ngaku Yesus atau tinggalkan imanmu? Dan dia tetap ngaku Tuhan. Dia antem balok besar. Secara fisik enggak kuat, pingsan. Tapi saya mau cerita, hal yang utama kita itu apa? Batiniah, saudara. Saudara mau bangga dengan apa? Yang saudara miliki di dunia ini. Apa yang kau capai? Keadaan tertentu, enggak selamanya begitu. Kebahagiaanmu itu ditentukan dirimu sendiri. Karena engkau punya hikmat. Disebut berbahagia. Di tangan kirinya apa tadi katakan? Umur panjang. Di tangan kanannya. Tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Saya kalau baca ayat ini, saya tambah sedikit yang umur panjang. Tuhan aku rak kepingin dawa-dawa lu Tuhan. Cukup sehat, kuat, lakukan tugas, pulang. Wah, pengenanku saudara. Engkau dengar ya Tuhan. Secukupnya aja. Kalau saya loh, kalau anak-anak muda yang sedang merasakan cinta-cinta itu kan, pengen hidup selama-lamanya. Aku ingin hidup 100 tahun lagi. Oke, masuk nih. Haleluya. Amsal 19 ayat 8. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapatkan kebahagiaan. Lihat skema ini. Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya sendiri. Orang yang tidak bisa mengasihi dirinya sendiri, tidak bisa mengasihi orang lain. Makanya kalau saudara mau mengalami Tuhan utuh, ya biarkan semua bagian hidupmu akhirnya dipulihkan. Kalau tidak, engkau tidak bisa mengasihi total dengan seluruh hidupmu. Kenapa? Karena beberapa bagiannya engkau belum selesai. Belum selesai perubahannya. Kalau saya kok tidak beberapa bagian ya Pak. Saya kok banyak bagian dalam hidup saya. Ya bertobat saudara. Kan begitu aja. Coba munculkan ini. Matius 22 ayat 34 atau 35. Kasihlah Tuhan. Maju lagi nak, 37 mungkin ya. Oke. 37, sorry, thank you. Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Pegang ini. Banyak aturan-aturan ibadah segala macam, pegang yang utama ini. Kasih Tuhan dengan segenap hati. Dan hukum kedua yang sama dengan itu, yang equal, yang kekuatannya sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kalau belum bisa mengasihi dirimu sendiri dengan utuh tuh loh, engkau tidak bisa mengasihi orang lain. Utuh. Ada banyak hal yang akan mengganggu. Begitu kau ketemu titik kesombonganmu, keras hatimu, berhenti di situ. Sementara hatimu mengatakan, aku pengen dipakai Tuhan. Lu gak bisa, ini harus berubah dulu. Aku udah mau. Yang lain boleh berubah, ini aku udah mau. Ini prinsip hidupku. Nah, prinsip hidupmu kok mengalahkan kebenaran. Ini gak bisa dipakai lebih lagi. Oke, balik ke Amsal. Amsal 19 ayat 8 tadi.
Siapa memperoleh akal budi, mengasihi dirinya. Siapa berpegang pada pengertian, mendapatkan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu kuncinya di mana? Pengertian, hikmat. Ini loh, pengertian, hikmat. Mengapa? Karena konsepmu, konsep pikirmu ini loh, yang berpengaruh besar. Kalau saya tadi tanya, menurutmu bahagia itu apa? Kamu bahagia kalau apa? Digeser dalam perkembanganmu mengenal Tuhan, sejalan dengan firman, saudara. Hikmat. Nah, kita akan belajar nih, hikmat demi hikmat. Oke, saya masih punya waktu sekian menit. Saya mengambil kriteria negara yang bahagia. Yang pertama ya, apa itu? Pendapatan per kapita. Pendapatan, seluruh pendapatan negara dibagi jumlah penduduknya. Indonesia ini semakin tahun semakin naik pendapatan per kapitanya. Itu yang dipandang dunia. Keuangan dunia dan segala macamnya. Yang mudah untuk dilihat adalah seberapa penghasilannya. Tapi saya sudah mendasari saudara dengan ini loh. Ini dasar. Jangan tersesat dengan berikutnya. Tapi saya mau tanya dulu nih. Tuhan itu pengen saudara kaya atau miskin? Saudara takut dijebak, tak? Kan ngecek pola pikirmu, saya tanya. Tuhan tuh pengen saudara kaya atau miskin? Itu ya. Kalau di pikiran saudara, Tuhan itu pengen aku miskin. Berarti Tuhan pengen kamu tidak bahagia. Itu di mana? Di sini loh, di konsep pikir. Ketika engkau dengar firman, betapa Tuhan itu seperti bapak kepada anaknya. Maka bapak kepada anaknya benturan dengan Tuhan tidak suka aku bahagia. Ya ditaruh dong, bertobat dong. Oh engkau itu bapakku ya. Begitu caranya. Saya tanya lagi. Menjadi kaya itu salah atau benar? Menjadi kaya itu salah apa benar? Bingung meneh tuh. Kayak gitu pengen bahagia semua, ini kita kuncinya di hikmat loh. Saya gini Pak, saya pengen Bapak jawab apa aku ikut itu. Saudara gak bakal belajar. Sudah belajar kalau sudah tahu salah saudara. Tapi kalau sudah tidak punya pendapat, sudah tidak akan belajar. Belajar aja supaya tahu kalau kamu salah. Oke? Menjadi kaya itu tidak salah. Tapi kaya itu bukan tujuan. Tuhan pengen saya kaya? Oh pasti. Mengapa? Dengan kekayaan saya akan terlepas dari semua kesusahan soal materi. Gak kakean mikir gitu loh saudara. Pengen beli. Kan gitu loh. Wah enak ya Pak. Enggak sepenuhnya. Kenapa? Kalau kamu bergantung kepada kekayaan itu, rapuh hidupmu. Saya mau tetap Tuhan. Tuhan katakan jangan mau kaya. Kenapa? Ya kalau nanti kaya itu hanya akibat, jangan kejar kekayaan. Nah kita akan lihat nih, ayat-ayat mana ya sebenarnya nyambungnya. Suatu kali Yohanes Pembaptis ketika memberitakan pada orang-orang di zamannya bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Maka dia didatangi oleh banyak kelompok-kelompok orang, kelompok imam dan segala macam. Termasuk prajurit. Lukas pasal yang ketiga, ayat 14. Ini pertanyaan prajurit ini kepada Yohanes Pembaptis.
Kan dikatakan bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Mereka mau bertobat, tapi kan mereka prajurit nih. Mereka ngerti bahwa sebelum ayat sebelumnya, ayat 13 dah, nah munculkan ke saya dulu. Berarti 12. Ya. Ada sekelompok orang pemungut cukai. Minta dibaptis, bertobat. Mereka bertanya, guru apakah yang harus kami perbuat? Wujud pertobatannya, jawabnya. Jangan menagih lebih banyak daripada yang ditentukan bagimu. Kalau suruh bayar memang 300.000 ya tagihlah 300.000. Itu apa? Itu wujud pertobatanmu. Bukan harusnya nagih 300.000, kok tekan dengan mengatakan harus bayar 1 juta. Itu enggak bertobat dong. Lihat. Lalu 14. Dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya. Dan kami, prajurit-prajurit, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes pada mereka. Jangan merampas, karena mereka punya kekuatan sebagai prajurit. Jangan memeras, karena mereka punya kekuasaan. Dan cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Rasa nokon. Rasa kakean utang. Loh, orang tuh kalau hutang untuk investasi gitu, kayak untuk rumah, untuk mungkin mobil apa yang memang dibutuhkan, ini oke lah. Tapi diatur supaya baik. Tapi kalau saudara hutang hanya untuk beli HP, maaf ya, permak wajah, ya apa tuh namanya nih, operasi plastik. Lah pakai tas kresek tuh loh saudara, plastik kresek, nanti malah wajahmu nggak karuan. Itu berarti kan, hutang yang salah, Alkitab sudah jelas loh. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Pasti nggak akan ngomong, ora cukup, kan gitu tuh. Cukupkan. Dicek mana yang membuat kamu ini bertahan. Yang mendasar aja. Tuh Alkitab ngajari jelas saudara. Nggak bisa, aku pengen gini. Nanti ada ayatnya. Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang. Dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Tuhan tidak meninggalkan, pasti. Tidak akan membiarkan kita, pasti. Tapi bagianmu, jangan jadi hamba uang dong. Cukupkan dengan apa yang ada. Yang ngatur, supaya cukup. Sudah bukan pinter belanja. Pinter belanja itu pinter menghabiskan. Tapi kalau pinter ngatur itu beda. Saudara. Loh, Alkitab loh. Kenapa? Ini bicara kepemilikan loh, pengaturan. Lagi ya. 1 Timotius 6 ayat 7 dan 8. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Yang tadi itu loh, muda, foya-foya, tua kaya raya. Mati semua hartanya dibawa. Lambok mikir gitu loh. Kalau saya berkali-kali teriak kepada saudara, orang tua ayo berikan warisan yang terbaik. Dan saya sudah ngajar saudara. Warisan yang terbaik adalah hubungan baik. Hubungan baik, bagaimana membangunnya, itu warisan yang pertama. Warisan yang kedua, keterampilan hidup. Bagaimana mengatur, mengelola, begitu rupa mengatakan tidak, mengatakan ya tepat pada waktunya. Ini loh warisan yang kedua. Warisan yang ketiga itu apa? Harta benda, baru harta. Kenapa? Kalau orang berpikir harta benda ini yang utama. Tanpa engkau punya keterampilan, harta itu akan habis cepat. Tanpa engkau punya hubungan baik, harta ini malah membuat hal yang rusak. Paham? Kita tidak membawa apa-apa.
Dan Alkitab katakan, asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Rasa kon. Cukup. Saya ini sudah sampai pada titik makanan yang begini. Alah, makanan itu apa toh? Ya pokoknya asal makan aja. Saya seringkali makan itu hanya, ya sudah makan lah. Enak apa enggak, saya enggak urusan, pokoknya makan aja. Kok begitu toh Pak? Saya wis tahu kok saudara. Mau yang mana? Wis tahu saudara. Cukup. Apalagi kalau tambah umur gini. Dulu saya kalau dengan makanan pedas, saya suka. Ketika bulan-bulan ini saya problem dengan makanan pedas. Saya sekarang dengan sambal gitu cuma gitu aja. Sedikit aja lah. Kenapa? Makanan aja. Untuk hidup aja. Bukan hidup untuk makan. Makan untuk hidup. Atau saudara hidup untuk makan. Ngantuk gitu. Lanjut, ayat lagi berikutnya. Tetapi mereka yang ingin kaya, jadi kaya itu enggak salah. Yang salah, pengen kaya. Terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Saya pegang ayat ini, saya kalau mengkonseling, tanpa menyebutkan ayatnya. Nah, kamu kejar kekayaan, kamu ingin kekayaan. Kekayaan itu pasti akan menjadi bagianmu, tapi bagaimana caranya? Matius 6:22, Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa itu? Hikmat, pengalaman dengan Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Ditambahkan kepadamu. Tambah. Tapi orang itu kan enggak mau nambah. Pengennya langsung. Ya, lompat. Mentalmu tuh enggak kuat. Orang itu ya dengan uang itu ada ukurannya. Saya mau tanya saudara. Sebulan sudah pegang duit berapa? Bisa ngelola enggak? Ya itu kekuatanmu. Saudara biasa pegang taruh ya 2 juta lah sebulan untuk hidupmu. Atau kalau engkau punya keluarga taruh 3 juta lah atau 5 juta lah. Iya sudah itu kekuatanmu. Kalau sudah ngomong, aku pengen Pak, pengen berapa sebulan? Sebulan ya 100 juta. Nanti ya umpamanya ini cerita tok ya saudara. Cerita tok, aja mau tanya no aku. Dibeleki awal bulan 100 juta. Blak. Dari biasa pegang ya 5 jutaan lah. Kira-kira apa yang engkau alami? Pertama bingung, betul lah? Ini mimpi atau nyata? Berikutnya lagi, muncul apa? Daftar keinginan. Aku pengen piknik, aku pengen ke Bali, aku pengen berselancar, aku pengen beli emas, aku pengen beli baju, pengen beli motor, beli mobil, pengen apa-apa. Wah, buah karepmu saudara. Tapi menguji. Terus setelah itu gimana? Sudah saudara belanjakan, ini kira-kira loh ya. Terus yang ngasih saudara itu kelingan. Loh, kakean. Sebenarnya aku mau ngasih kamu cuma 10 juta. Transfernya kok kakean 0,1. Balik no yo. Langsung blak. Pak, aku mumet Pak. Napa? 100 juta. Lah sido Pak. Saya kalau konseling, saya cek dulu. Ini keinginannya apa? Ini terjebaknya di mana? Begitu dia manajemennya enggak karuan. Saya pernah suatu kali. Tidak saya kenal. Orang luar kota. Saya enggak tahu dia dengar dari siapa mau konseling ke saya. Anak muda. Belum 40 tahun, mungkin 30 sekian.
Datang ke saya mukanya itu kayak pakaian kusut kopok karuan itu. Ini anak ini kaya kalau di pandangan saya. Punya minimal dua toko besar. Mobilnya 18, karena itu operasional. Punya lagi usaha yang lain. Cerita panjang lebar, saya dengarkan dulu. Sudah tahu, ketika orang konseling, saya merekonstruksi dari kenyataan dan kebenaran. Oh oke, paham. 1 jam lebih saya tanya, berarti masalahmu di mana? Ya masalahnya saya karena terlalu percaya sama orang. Oke, kamu maksudnya lebih lagi. Ya saya nggak bisa ngatur Pak, saya nggak bisa manajemen dengan baik. Oke. Kamu tidak tahu, perhatikannya, bahwa stok adalah duit. Bocor saudara, stok bocor luar biasa. Loh itu duit loh. Kalau kamu nggak atur stok dengan baik, kamu juga atur duitmu dengan baik. Terus saya ngomong panjang lebar. Oh saya jadi ngerti, oh kamu ini masalahnya di sini. Pak doakan saya doakan kamu itu di titik semangatmu, cara pandangmu. Tapi kamu harus ambil keputusan. Saya ngomong gini, 18 mobil. Ambil yang minimal aja untuk operasional apa adanya. Bisa enggak mau lepas? Hutangnya terlalu banyak. Dihitung, itu dia sama saya hitung-hitungan, ini sekian miliar Pak, ini sekian miliar, ini tagihan. Saya ngomong reschedule, segala macam temui orang ini mesti dilipat nih. Bisa enggak operasionalmu dengan 4 aja dulu? Bisa Pak. Jual, dihitung gitu rupa. Lah Pak Yus kok sampai hitung-hitungan ngono? Lah saya bisa hitung-hitungan lah saudara. 1 tambah 1 itu 2 saudara. 2 tambah 2 itu 4, cuma begitu. 4 kurangi 1, 3, paling gitu aja. Tapi dari konseling saya tahu, oh kamu ini di titik ini. Kalau terjerat ke dalam berbagai nafsu hampa yang mencelakakan dan menenggelamkan. Saya paling doakan dia. Untuk apa? Tenang, teduh, cari Tuhan. Hatimu tenang dulu. Lah Bapak kebatiniah lagi. Lah sudah mau apa? Nah kalau saya toh punya umpamanya, anggap aja. Saya punya simpanan uang. Umpamanya sedikit aja lah. 400 miliar. Ini butuh cuma berapa ya? 12-13 miliar utangnya. Ya tak kepreti tau itu. 400 juga ke rolas. Blak. Tuntas enggak? Selesai saat itu. Beres enggak berikutnya? Tidak. Kalau manajemennya salah, konsep pikirnya salah, dia akan ulangi lagi. Tapi kalau saya bicara soal hatinya, saya balikkan dulu ke Tuhan. Nanti Tuhan Roh Kudus bisa ngomong ke sesuatu yang saya tidak tahu yang dia sembunyikan. Buat saya itu poin utama. Dan seperti anak muda yang dibunuh, yang masuk ke surga kemudian hidup lagi sih. Karena dia bisa kesaksian. Itu yang utama, bukan harta benda. Bukan kepemilikan yang membuat bahagia. Bukan pencapaian, bukan kondisi tertentu, bukan, saudara. Tuhan, saudara. Lanjut ayat berikutnya ya tadi ya. Karena akar 1 Timotius 6 ayat 10, karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Di konseling dulu terjadi kayak begini. Di konseling dulu. Makanya saya pikir, kamu susah itu karena buat sendiri. Coba kalau kamu ngerti bahwa ini akan membuat kamu susah, ya dihindari. Itu yang saya sebut bahagia itu mudah. Kalau tahu. Banyak orang kan nyoba aja, ngawur. Mari belajar, saudara. Bahagia. Jangan lupa bahagia. Coba senyum. Senyum kanan kiri. Secukupnya aja medeni wong kakean.
Tadi saya katakan saudara, pesan hari ini itu ternyata membuat saya bisa melihat dari cara pandang yang utuh. My whole life. Seluruh bagian hidupku kemudian ditarik begitu rupa. Itu yang menjadi saya bersemangat. Wow, ini loh Tuhan. Makanya tadi saya agak rohani sedikit ketika multimedianya kacau gitu. Jangan-jangan ada pihak lain yang tahu bahwa ini pesan membawa kemerdekaan. Ya, membawa pembebasan. Itu reko-rekoku saudara. Mungkin gitu. Nanti teknis urusan saya dengan mereka. Oke, Tuhan Yesus itu tuh Tuhan yang baik. Amin, amin. Matius 6. Kemudian kita selesai. Banyak saudara. Saya mau kita pujikan yang terakhir tadi. Yang dinyanyikan Kesia tadi. Matius pasal yang ke-6 ayat 19 mulai. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar dan mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana hartamu, di situ hatimu. Coba cek, dalam sebulan pengeluaran saudara paling banyak itu apa? Yaitu hatimu. Sementara untuk hal yang rohani untuk dirimu sendiri, apa yang sudah engkau investasikan? Ini saya tidak bicara untuk investasi pekerjaan Tuhan, untuk dirimu sendiri. Di mana hartamu, di situ hatimu. 25. Bukankah, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Apa yang hendak engkau makan dan minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Balik ke situ, untuk apa? Untuk melepaskan engkau dari apa? Bahagiamu bukan karena kepemilikan. Ini baru dasar pertama loh. Bukan karena itu. Cukupkan dengan apa yang ada padamu. Cukupkan. Lihatnya saya harus tambahin lagi nih. Filipi 4 ayat 11. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan. Ini Paulus katakan pada jemaat Filip. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada suatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Apa itu? Batiniah. Tuhan. Tuhan yang batiniah itu, yang nyentuh kita. Berubah konsep pikirnya. Cukup. Ketika dia kurang, dia katakan cukup. Kenapa? Ya karena bahagia itu bicara soal pilihan dan keputusan. Cukup. Ya tapi kan orang lain melihat kamu kurang. Enggak, cukup. Cukup. Ketika dia terima persembahan begitu banyak, orang lain mengatakan, wow hebat ya kamu ini. Enggak, cukup. Kenapa? Kan dia tahu. Nanti sebagian itu untuk dibagikan. Bicara apa? Kemurahan hati.
Perhatikan loh, kemurahan hati menjadi salah satu faktor menilai suatu negara. Apa itu? Penduduknya murah hati. Dan buat saya, orang ketemu Tuhan, ngalami batiniah yang kaya raya. Karena dicintai, diterima. Limpah berbagi. Oke, kita akan lanjutkan minggu depan. Seru sekali. Buat saya seru sekali. Saya berharap sudah bisa menangkap sedikit keseruan saya. Kenapa? Karena itu menjadi kesimpulan dari kehidupan. Supaya apa? Bahagia. Bahagia itu tergantung kita. Mengapa? Karena itu dirasa, saudara. Rasa. Di pikiran. Subjektif. Mari bangkit berdiri. Haleluya. Di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, jiwaku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku, ku tahu engkau. Di saat ku menyembahmu, di saat ku menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, jiwaku disembuhkan. Terus bersamaku, ku tahu engkau telah menyembuhkan. Ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapanku. Betapa ku yakin, betapa ku yakin akan janjimu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu. Kita ulangi dari awal lagi. Hidupku betapa ku mengasihimu Yesus, hanya Kau satu-satunya Allahku. Padamu ku menaruh semua pengharapan. Betapa ku yakin akan janji-Mu. Firman-Mu bekerja dalam jiwaku. Ku hanya akan menyembah-Mu sepanjang hidupku. Mari angkat tangan, arahkan hatimu ke Tuhan. Di saat ku menyembah-Mu, kuasa-Mu bekerja,
jiwaku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau tak menyembuh di saat ku menyembahmu. Menyembahmu, kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, jiwaku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau. Katakan sekali lagi. Kuasamu bekerja, hatiku dipulihkan, jiwaku disembuhkan, biar hadiratmu terus bersamaku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Ku tahu Engkau telah menyembuhkanku. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kau bukakan satu rahasia kembali yang menguji hati kami, menguji hidup kami Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kau bukakan satu rahasia merupakan kesimpulan dari begitu banyak hal. Karena Engkau Bapa yang mengasihi kami, yang ingin kami anak-anaknya bahagia. Ingin anak-anaknya terampil, kuat, berhikmat, berpengertian. Ingin anak-anaknya punya kemampuan di atas rata-rata. Ingin anak-anaknya tangguh menghadapi apapun. Bahkan ketika melewati badai, ketika melewati bayang-bayang maut, lembah maut. Tuhan, Engkau yang pegang kami. Terima kasih. Kebenaran-Mu ini akan memerdekakan kami. Kalau kami ini merespon dengan tepat, mau ikut kebenaran. Dan biar batiniah kami, manusia batiniah kami, terus berubah, tambah dewasa. Sudah ambil saat teduh. Bawa hidupmu, hatimu ke Tuhan. Biarkan firman berbicara. Biarkan firman Tuhan berbicara. Tuhan Roh Kudus, silahkan kau berbicara pada setiap pribadi yang merespon. Biar kami tidak bodoh lagi Tuhan. Dengan memikirkan kepentingan diri kami sendiri. Biar kami tidak melangkah salah Tuhan. Tapi kami boleh dituntun Tuhan. Saya ingin berdoa buat beberapa saudara. Apapun Tuhan bicara, tapi artinya hari ini Tuhan berbicara sesuatu dalam hatimu. Kalau engkau tahu Tuhan berbicara melalui kebenarannya hari ini, angkat tanganmu. Supaya saya mintakan anugerah dan Dia kerjakan engkau lebih lagi. Hamba berdoa untuk setiap pribadi yang mengangkat tangan di mana engkau berbicara. Termasuk yang streaming. Di dalam nama Tuhan Yesus, lanjutkan pekerjaanmu di tengah-tengah anak-anakmu ini. Supaya sungguh mereka memiliki pengertian, konsep yang benar. Dan sumber kebahagiaan utama yaitu engkau sendiri mereka akan alami. Karena mereka mengasihi diri mereka sendiri, menerima diri mereka sendiri, ngalami Tuhan. Bahwa anak-anakmu yang mengangkat tangan ini ya Tuhan, memasuki dimensi yang baru. Beri kerelaan, beri kesungguhan hati, supaya jatah kebahagiaan itu mengalir terus menerus. Seperti yang kau katakan dalam Yesaya 48 ayat 18. Damai sejahtera, sukacita, kebahagiaan akan mengalir seluruh sepanjang hidup. Jadi dalam nama Tuhan Yesus.
Tuhan Yesus, terima kasih. Perjumpaan pribadi dengan Engkau, dengan firman-Mu, memulihkan, menguatkan kami. Terus bicara ya Tuhan, pegang kami, pegang anak-anak-Mu ini. Sampai setiap kami, jemaat JKI Injil Keselamatan, memiliki pertumbuhan pribadi, tambah dewasa, tambah percaya dan tambah mengandalkan Tuhan. Dan mengalami apa yang sudah disediakan Tuhan secara utuh. Terima kasih ya Tuhan. Biar kemuliaan itu hanya bagi nama-Mu. Tidak ada yang ditinggikan, tidak ada yang dikagumi. Selain Yesus Kristus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami sembah Engkau dengan harta kami, dengan hidup kami. Kami kembalikan perpuluhan dengan percaya. Karena itu yang menjagai kami, menjagai hati kami. Terpaut kepadamu, mengakui Engkau. Kami bawa ucapan syukur kami bayar janji iman kami. Tuhan, biar kami lebih batiniah, lebih rohani. Karena itulah kami yang sebenarnya, yang suatu kali akan pulang ke surga, mendapatkan jatah kebahagiaan yang tiada taranya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa ucapan syukur, perpuluhan, dan juga janji iman dengan senang hati. Dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Oke.